بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، كريم الخصال وشريف السجايا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكاشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan kita rahmat dan karunia, dan sebesar-besar nikmat dan rahmat dan karunia itu adalah Islam. Wa kafa bihi ni'mah, cukuplah Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi nikmat bagi kita semuanya, dan itu yang kita berharap untuk mati dengannya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Salawat bering salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantara beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengenal cahaya Islam, kita mengenal yang namanya keindahan Islam, kita mengenal agama yang diridhai oleh Allah, dan kita mengetahui kesyirikan dan semua perbuatan yang dibenci dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Al-Quran itu hanya berlalu begitu saja. Kita baca tanpa ada menghadirkan maknanya, tanpa ada keinginan untuk mendalami artinya, tanpa ada kemauan untuk mengkaji apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Lebih baik kita membaca sedikit tapi kita mengambil faedah daripadanya. Dan tentu lebih baik lagi ketika kita membaca banyak dan kita mengambil faidah daripadanya, daripada kita membaca banyak kemudian terlena. Banyak tapi alha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk, dan insyaallah kita berhusnuzan yang hadir di masjid ini pada hari ini, Jumat ini, bulan Rajab yang suci ini, kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, selalu berinteraksi baik dengan Al-Quran, dengan firman-firman Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran, kita termasuk orang-orang yang justru mentadabburi Al-Quran. Karena kalau tidak begitu, maka kita mendapatkan ancaman. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi isi Al-Quran
Ataukah di hati ini ada penutupnya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan menemukan ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Makanya perlu, dan ini perlu kita tekankan sekali lagi, untuk mendalami, mentadaburi isi dari kandungan Al-Quran. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran bukan buku bacaan biasa, dan dia juga bukan buku sekedar bacaan. Meskipun di dalamnya, dan dalam khutbah beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan oleh khatib sendiri, di dalamnya ada qisas, ada cerita-cerita, bahkan ahsanal qisas, naqussu alaika ahsanal qisas, ahsanal qasas. Akan tetapi Al-Quran bukan buku cerita. Al-Quran bukan kisah-kisah yang hanya sekedar dibaca. Al-Quran kisah-kisah yang memberikan kisah terbaik yang perlu diambil i'tibarnya. Maka selalu ditutup dengan fa'tabiru ya ulil absar. Maka tadabbur terhadap Al-Quran merupakan keniscayaan yang harus kita lakukan. Kita tidak dituntut untuk seperti Imam Ibnu Katsir atau Syekh Al-Qurtubi atau imam-imam yang lain, Imam Sya'rawi. Kita tidak dituntut seperti itu, karena kita juga yakin kita tidak akan sanggup. Kita tidak hidup di zaman seperti mereka. Justru kita hidup di zaman yang sulit untuk menjadi seperti mereka. Zaman kita dituntut untuk sibuk dengan dunia saja. Tidak kita hindari, tidak kita bohongi. Kita hidup di zaman yang memang dituntut untuk memikirkan satu perkara saja. Bagaimana agar kita besok bisa makan? Maka untuk menjadi seperti imam-imam tersebut yang membaca Al-Quran, bisa mengkhatamkan satu Al-Quran selama 7 hari, dan para sahabat melakukannya secara rutin. Yang membaca Al-Quran bukan hanya saja dibaca, tapi dipahami dan segera langsung diamalkan. Tidak ketelok dewa membaca ayat sehari kemudian dipelajari artinya, dibaca tafsirnya. 24 jam dalam sehari Allah kurniakan. Ada satu cerita disampaikan oleh Utsman bin Affan, dan kalam yang akan keluar sebagai jawaban dari beliau terhadap pertanyaan orang-orang, para sahabat sekitarnya, ini menjadi kalam yang ditulis sampai hari ini oleh para penghafal Al-Quran dengan tinta emas. Suatu hari Utsman bin Affan dia melaksanakan solat malam, tapi solat yang dilakukan Utsman tidak seperti kebanyakan para sahabat. Dia solat setelah selesai solat Isya. Beliau solat setelah selesai solat Isya, melaksanakan solat qiyam. Berapa rakaat? Ternyata waktu yang tersedia menjelang azan fajar, beliau hanya sanggup melaksanakan 1 rakaat. Kenapa demikian? Karena beliau mengkhatamkan mulai dari mengangkat tangan Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, dan mulai melaksanakan ruku ketika sudah selesai membaca Minal Jinnati wan Nas. Bertanya sahabat, "Ya Utsman, wahai Imam Utsman, wahai Imam, bagaimana mungkin engkau sanggup melakukan itu? Apa doa, apa amalan yang engkau lakukan? Kenapa bisa engkau melakukan salat 1 rakaat mulai dari ba'da Isya dan berhenti sampai datangnya azan subuh? 1 rakaat khatam membaca Al-Quran. Bakok bisa, bakok talok." Apa jawaban Utsman? Dan ini menjadi moto penyemangat bagi para penghafal Al-Quran, bagi para pencinta Al-Quran, bagi para pembaca Al-Quran. In kanat qulubukum tahirah falan tashba'u min kitabi rabbikum. In kanat qulubukum tahiratan falan tashba'u min kitabi rabbikum. Kalau seandainya hati kalian sucikan, karena beruntung orang yang menyucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Kalau seandainya hati-hati kalian itu suci, kalian bersihkan, lan tashba'a min kitabi rabbikum, tidak akan pernah hati ini kenyang, puas, merasa cukup dengan kitab Allah.
dengan kitab Rabbikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sahabat begitu bisa mencintai Al-Quran, setidak-tidaknya kalaupun kita tidak melakukan hal yang sama dan tidak akan sanggup, kami juga yang sedang berbicara di sini tidak akan sanggup, karena kita memang berada pada zaman yang dituntut untuk hal yang lain. Kita digiring untuk itu. Jalan untuk ke surga pada era-era seperti sekarang ini itu sungguh-sungguh sangat sulit. Memang betul ketika dikatakan, ada orang mengatakan jalan ke surga dihiasi dengan duri-duri, sementara jalan ke neraka dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Ketika zaman fitnah ini, untuk meneladani sahabat, meneladani Rasulullah SAW, inilah perkara yang sungguh sangat berat sekali. Akan tetapi usaha sedikit untuk menuju kepada pemahaman pentadaburan Al-Quran paling tidak harus kita laksanakan. Kalau tidak, maka kita akan termasuk golongan yang dipertanyakan nanti. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah ada mereka mentadaburi isi Al-Quran, atau hanya sekedar membaca saja? Karena Rasulullah SAW, jamaah yang Allah muliakan, pernah mengingatkan, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah mengambil Al-Quran ini hanya untuk dijauhi, tidak mau mendekat kepada Al-Quran, atau dibaca tapi hanya sampai tenggorokannya saja. Jadi maaf mengecek, kini banyak orang membaca Al-Quran dan memperindah bacaan Al-Qurannya dengan berbagai macam nagam, sikah namanya, sobah, nahwan dan lain semacamnya. Kemudian dibacakan dalam pertemuan-pertemuan. Kemudian orang mendengarkan, memujinya, Allah, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kira-kira apa yang dipuji di situ? Hati-hati kita, jangan sampai salah memuji. Yang dibaca adalah kalam Allah, yang harus diagungkan adalah kalam Allah. Jangan sampai terdetik di hati ini memuji, rancak suaranya, luar biasa tinggi oktav suaranya. Tidak tadabbur Al-Qurannya. Bagaimana ketika Rasulullah dibacakan Al-Quran kepada Rasulullah? Rasulullah pernah meminta Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bacakan untuk Al-Quran. Allah bin Mas'ud awalnya menolak. Rasulullah, a'aqra'u alaika wa alaika unzil? Apakah saya akan bacakan Al-Quran untukmu sementara dia diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Saya suka mendengarnya dari orang selain saya. Dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu surah An-Nisa, sampai pada beberapa ayat Abdullah bin Mas'ud membaca, qala Rasulullah hasbuk, hasbuk. Rasul mengatakan cukup, cukup. Diperhatikan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana Rasulullah keadaannya, ternyata wa ainai yanzifan, tanzifan, kedua matanya sudah bercucuran air mata. Dan juga ingatkah kita bagaimana ketika Umar keras dibacakan Al-Quran, bergetar hatinya, tersentuh hatinya, berubah otomatis. Yang niat awalnya ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi mencintai Rasulullah, mencintai Islam, tersentuh hatinya. Sementara kita, bukan kita menyalahkan perlombaan-perlombaan, bagus, fastabiqul khairat, akan tetapi hati-hati dalam mengatur niat ini. Karena semua pekerjaan orang itu tergantung pada niatnya. Semua tergantung pada niatnya. Apa yang dia niatkan, maka itu yang dia dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sama-sama hijrah. Ini sahabat hijrah semua ya ke Madinah. Tapi berbeda niatnya, maka itulah yang akan dia dapat. Kalau hijrahnya karena dunia, di Mekah tidak aman, kita ingin mencari tempat yang lebih aman karena dunianya, karena pasarnya di sana lebih bisa untuk mengembangkan usaha, karena wanitanya di sana lebih cantik-cantik untuk bisa dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Baca Al-Quran dengan suara indah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara kita, baca sebagus-bagus mungkin. Tapi perhatikan niat. Niat, semua orang dinilai dari niatnya. Kita sama-sama hadir di musabaqah, yang satu Allah angkat derajatnya, yang satu Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya ila asfali safilin. Semua berangkat tergantung pada niatnya masing-masing. Makanya Rasulullah mengingatkan, Allah mengingatkan, dan Rasul juga mengingatkan bahwasanya orang
yang dengan Al-Quran ini bisa diangkat derajatnya, dan sebagian orang lain bisa dihinakan juga karena Al-Quran. Allahumma ja'al Quran hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini pembela bagi kami, bukan yang akan menjatuhkan kami nanti di padang mahsyar dan hari akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentadabburi Al-Quran tidak bisa kita elakkan. Mulai dari kita, anak-anak kita, semua kita ajarin Al-Quran. Kedekatan kita dengan Al-Quran sungguhnya akan mengantarkan kita kepada ketenangan, dan kejauhan kita dari Al-Quran justru akan mengantarkan pada kesempitan. Kita banyak masalah misalnya, kemudian akhir sampai pada waktu kita tidak tahu lagi kepada siapa harus mengadu. Kemudian kita mengadu pada Allah, ya Allah, barik bana cobaan, susah sekali kehidupan hari ini Allah. Lai awak pareso ikatan awak dengan hablum minallah, salah satu tali-tali Allah itu adalah kalam Allah. Cuma sekali-sekali awak duduk saja di masjid, indak nak dari pagi sampai malam, agak sajam saja duduk masjid mengaji Al-Quran, jalin hubungan yang erat dengan kalam Allah. Bagaimana kita rasakan getaran-getaran ayat yang kita baca mulai menyentuh hati yang mulai keras ini. Ghadhi qalbaka bil Quran, beri makanlah hati kita dengan Al-Quran. Iko hati dia hati mbak kareh nati anak ambo, ya Allah, lihat hubungan dengan Al-Quran. Mbak kareh nati, kita lihat nanti Ramadan kita akan sama-sama melihat imam akan membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Nanti di antara jamaah akan ada yang meneteskan air mata, bahkan tidak paham artinya, tapi dia merasakan getaran-getaran ayat Allah, menambah keimanannya. Mendengar ayat azab, dia bergetar hatinya. Ada yang menangis, bercucuran air mata. Ada sebagian mungkin tidak tersentuh sama sekali. Wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tidak kita lakukan itu sekarang, kalau tidak kini waktu tadabburi Al-Quran, maka nanti kita akan menyesal di yaumil akhir. Kita akan menjadi orang-orang yang sempit hidupnya di dunia, dan kemudian akan menjadi orang-orang dibutakan oleh Allah di yaumil akhir. Allah berfirman dalam Quran, wa man a'rada an dzikri, dan ingatlah siapa yang menjauhi zikri, firmanku, ayat-ayatku, perintahku, anjuranku, laranganku. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Oh, kita nanti akan protes, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku kan dulu di dunia melihat, semuanya aku lihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, dulu kan sudah datang peringatan, tapi kamu lupakan, tidak kamu baca, tidak kamu tadaburi, tidak kamu pahami, tidak kamu amalkan. Wa kadzalika al-yauma tunsa, hari ini kamu juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.